Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada sore hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu di tempat ini ya Bapa. Untuk itu setiap kami yang telah hadir, Bapa Engkau pimpin setiap kami, hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Bapa Engkau pimpin untuk boleh menjadi saluran berkat, untuk bersama-sama memikirkan akan mujizat dan sains yang seolah-olah sepertinya sulit untuk diketemukan ya Bapa. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjelaskan dengan sebaiknya Bapa. Di dalam segala keterbatasan hamba-Mu, Engkau sendiri yang memakai dia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Saya mungkin lepas saja ya. Baiklah, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Sunardi Wahyuning. Latar belakang pendidikan saya adalah S1 kedokteran, itu kurang lebih 19 tahun yang lalu, lulusan tahun 96 ya. Dan saya berarti berkecimpung di dalam dunia kedokteran sudah 19 tahun. Hampir tahun depan sudah 20 tahun. Pernah dipercayakan Tuhan untuk memimpin beberapa rumah sakit, baik itu rumah sakit pemerintah maupun terakhir rumah sakit swasta. Kurang lebih selama 11 tahun memimpin rumah sakit yang sebagai direktur rumah sakit daerah maupun swasta. Dan sebelum saya masuk ke SKTRI tahun 2013, kurang lebih 2 tahun yang lalu ya, itu saya berhenti total. Jadi tidak ada lagi kegiatan rumah sakit. Saya full kuliah. Saya sudah menikah ya, punya 2 orang putri yang tetap pasti 1 ya. Dan pada malam hari ini, sore menjelang malam hari ini, kita akan bersama-sama memikirkan sebenarnya ini 2 hal, sains, miracle. Kalau kita lihat ini seolah-olah sepertinya seringkali sulit untuk bisa disatukan ya, bisa diketemukan, karena ini ada di 2 kutub yang berbeda. Tapi apakah itu seperti itu, nanti kita lihat. Dari sisi ini kita akan memahami mengenai Yesus sebagai Allah dan manusia yang sejati. Kita mulai. Kita ingat dulu, sains, pengertian sains adalah seluruh usaha sadar ya untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia, termasuk di luar angkasa ya. Alam manusia itu artinya alam nyata, bukan alam roh. Sains selalu berbicara dalam alam nyata, dia tidak akan masuk dalam alam roh. Segi-segi ini pasti selalu dibatasi agar dihasilkan rumusan yang pasti. Karena apa? Kalau dia keluar dari batasan ini, rumusannya menjadi tidak pasti. Makanya kita sering kenal ada rumus, jika A maka ini. Nah, jikanya itu jika tidak dipenuhi, maka yang rumus itu tidak akan berlaku. Jadi dia selalu pasti ada dibatasi. Rumus apapun juga bisa lihat apakah itu mengandung konstanta yang konstantanya tidak boleh dirubah. Begitu dirubah, tidak akan berlaku rumus itu. Ataupun pembatasan-pembatasan yang dalam rumusan itu supaya dia menjadi rumusan yang pasti. Sehingga kita lihat ilmu itu, sains, dia memberikan kepastian dengan membatasi. Kepastiannya itu ada di dalam pembatasan dari ruang lingkup pandangannya. Dan kepastian ilmu itu diperoleh dari keterbatasannya. Ya. Sebaliknya kita lihat mujizat.
Mujizat adalah suatu kejadian, peristiwa atau fenomena yang luar biasa atau perhatikan di luar kebiasaan, dan atau yang secara normal tidak dapat dilakukan oleh manusia atau oleh mesin buatan manusia, teknologi maupun apapun juga, maupun oleh makhluk hidup ciptaan Tuhan yang lainnya, ya. Sehingga secara meyakinkan hanya dapat dilakukan oleh kuasa Tuhan sendiri. Kalau itu bisa dilakukan oleh makhluk hidup yang lain atau apa, itu pasti bukan mujizat, ya. Dengan demikian, mujizat adalah kejadian ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Pertanyaannya, sebelum kena ini kan kita akan masuk mengenai memahami Yesus sebagai Allah dan manusia sejati. Pertanyaan pendahuluannya, mungkinkah manusia dilahirkan tanpa adanya laki-laki? Kira-kira menurut pandangan saudara, mungkin tidak? Tidak, tidak mungkin. Ini secara manusiawi ya, tidak mungkin. Sepakat tidak mungkin? Tidak mungkin. Kita lihat, apakah betul tidak mungkin? Pernah dengar kata cloning? Ya? Pernah dengar kata ini ya? Cloning adalah suatu tindakan untuk memperoleh keturunan jasad hidup tanpa proses fertilisasi. Jasad hidup itu berasal dari induk yang sama dengan susunan dan jumlah gennya harus sama. Perhatikan ini ya, ada namanya cloning. Dan ini dikenal sebagai bioteknologi, ada namanya cloning manusia, yaitu seorang wanita atau laki pun boleh, ya. Lebih tepat saya katakan satu orang manusia, ya, seorang manusia mendonorkan. Oh, ini yang sel telur, berarti ini harus wanita. Mendonor seorang wanita betul sel telurnya untuk digunakan dalam proses cloning, di mana inti selnya itu dikeluarkan sehingga menjadi telur tanpa inti, atau dikatakan enucleated ovum. Ya. Selanjutnya sel tubuh manusia yang akan dikloning, entah siapa saja yang mau jadi sukarelawan, kemudian difusikan, dimasukkan ke dalam sel telur tanpa inti itu dengan bantuan arus listrik yang sangat kuat, dengan tegangan sangat tinggi, sehingga ketika sel yang diklon ini sudah bersatu dengan sel telur yang tanpa inti, terbentuklah embrio yang kemudian tumbuh dalam rahim wanita dan dilahirkan seperti manusia biasa. Sel dalam embrio ini mengandung informasi genetik yang sama persis atau 100% dengan, perhatikan, ada kata 100%, dengan sel yang diklon, sehingga saat manusia itu tumbuh besar, penampilan fisiknya, suaranya persis sama dengan induk yang diklon dia. Misalnya sel induknya, sel yang diklon itu dari diri saya, dia akan tumbuh seperti saya waktu masa kecil. Tetapi memang kita harus tahu, cloning ini sampai hari ini belum disetujui. Kenapa? Dari sekian ribu usaha, yang sukses cuma satu. Tapi itu bukan jadi patokan yang saya mau bicarakan. Saya hanya mau mengatakan ini, kalau manusia saja bisa lakukan ini, apakah itu tidak mungkin bagi Tuhan? Menghadirkan manusia tanpa laki-laki. Ini jembatan pertama yang harus kita pahami dulu. Jikalau manusia saja bisa menghadirkan manusia tanpa campur laki-laki, apalagi Tuhan. Saya tidak mengatakannya, ingat, saya tidak mengatakan Tuhan Yesus dikloning.
Saya tidak mengatakan Tuhan Yesus dikloning. Saya hanya mau membawa kita bahwa manusia saja bisa lakukan. Kenapa Tuhan tidak lebih dari itu? Ingat itu, ya. Jadi saya tidak mengatakan Tuhan Yesus dikloning. Skema cloning kalau kita lihat tadi, ya, sel telur manusia ini dikeluarkan intinya sehingga tanpa inti. Ini kemudian sel donor diambil dari sel somatis atau badannya, kemudian difusikan dengan tenaga listrik sehingga dihasilkan, hasilnya adalah ini. Dia tumbuh dalam jadi embrio, kemudian diimplan, dimasukkan dalam bentuk embrio ke dalam rahim wanita, dan tiba waktunya dia akan lahir sebagai bayi manusia sejati, bukan manusia jadi-jadian. Nah, inilah manusia pertama yang dikloning. Apakah mungkin sekarang ada lebih dari itu? Saya nggak tahu. Ini waktu dia dilahirkan, ini kurang lebih waktu dia umur 3 atau 4 tahun. Sekarang dia sudah remaja, karena dia lahir sekitar tahun 2003-2004. Ya. Kita lihat sekarang. Kita lihat iman dan rasio. Tadi kita lihat jembatan sainsnya, ya. Jika rasio itu penting, di mana peranannya dalam agama, di dalam iman kita, sehingga jika seseorang berkata, "Aku percaya," kita harus bertanya tentang apa yang dia percaya, betul enggak? Ya, kepercayaan itu. Karena jika kita tidak tahu apa yang ia percaya, apakah itu berarti bahwa percaya atas apa yang tidak diketahui lebih tinggi nilainya daripada percaya atas apa yang tidak diketahui? Apa yang diketahui dengan yang tidak diketahui. Jadi iman yang berdiri pada sesuatu yang diketahui dan iman yang berdiri pada sesuatu yang tidak diketahui, apakah yang tidak diketahui itu lebih tinggi nilainya? Kita lihat dulu, lanjut. Jika percaya tanpa mempertanggungjawabkan atas apa yang dipercaya, apakah kepercayaan semacam itu merupakan kepercayaan sah? Bolehkah saya percaya tanpa mengerti apa yang saya percaya itu? Jawabannya tidak. Nanti kita lihat kenapa. Kalau demikian, kita perlu mencari pengertian tentang apa yang akan kita percayai. Perlu mengerti dengan memakai rasio. Pertanyaannya, jika rasio itu bertentangan dengan iman, seringkali kan yang terjadi seperti ini, cuma ada 2 kutub. Apakah kita harus memegang rasio kita dalam melepaskan iman kita, atau jika iman bertentangan dengan sains, lalu kita memegang iman dan menginjak rasio? Yang mana yang benar? Ada yang benar atau tidak? Tidak, ya. Bagus. Kita lihat. Pertanyaannya, sejak awal kekristenan, adakah konflik antara iman dengan rasio? Jawabannya kalau kita lihat, itu ada. Ya, bahkan dalam sepanjang sejarah Alkitab, sebelum Perjanjian Baru pun ada. Setiap zaman memang mendapat serangan yang berbeda, tetapi esensinya, dasarnya itu sama, yaitu konflik antara iman dengan rasio. Esensinya dari dulu sekarang adalah antara iman dengan rasio kita. Jikalau seseorang tidak menemukan bagaimana caranya, ya, mempertemukan, mensinkronkan, mengharmoniskan antara iman dengan pengetahuan, dengan sainsnya, ya, dengan rasionya,
maka hal ini dia ada dalam bahaya. Kenapa? Kita lihat. Iman harus jadi fondasi dari rasio kita. Ini kita sepakati dulu bahwa iman itu harus jadi fondasi dari rasio kita. Kenapa? Dengan iman menyebabkan kita dapat berdiri di hadapan Tuhan. Ya, dengan iman saya mencari Tuhan. Dalam agama apapun, dengan iman seseorang akan mencari tanda kutip Tuhan. Tapi dalam sore ini kita berbicara dalam konteks kita mencari Allah di dalam Yesus, ya. Orang berdiri di hadapan Tuhan, sekaligus pada saat yang bersamaan juga dia harus berhadapan berdiri di hadapan manusia. Sehingga ketika seseorang beriman kepada Tuhan, ia harus memberikan alasan di hadapan manusia mengapa ia beriman kepada Tuhan. Bisa nangkap? Ya. Saya kalau ditanya, saya tanya, kenapa kamu percaya Tuhan Yesus? Pasti ada alasannya kan? Atau sama sekali nggak pakai alasan? Pasti ada satu titik yang terjadi dalam kehidupan kita yang menyebabkan saya percaya kan? Entah itu banyak yang bisa saya jelaskan, tetapi pasti ada alasan. Entah waktu saya sakit, saya disembuhkan, kemudian saya percaya. Tapi pasti ada satu titik yang membawa saya bisa berdiri di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia untuk mempertanggungjawabkan mengapa saya beriman kepada Tuhan. Sehingga dengan iman kita berdiri di hadapan Tuhan, dan dengan pengetahuan kita mengerti mengapa kita berdiri di hadapan Tuhan. Alasannya, rasio tidak boleh dibunuh oleh iman. Rasio kita tidak boleh diinjak, tidak boleh dibunuh oleh iman. Karena Tuhan menciptakan rasio di dalam diri manusia. Sebagaimana kita tahu, manusia dicipta menurut peta dan teladan Allah. Jadi rasio itu merupakan bagian daripada peta dan teladan Allah dalam kehidupan kita. Cuma memang kemudian tercemar oleh dosa yang membuat kita ada limitasi, ya. Tapi itu kita tidak bicarakan pada sore hari ini. Rasio yang mengenal kebenaran menjadi dasar dari keadilan dan kesucian kita. Kebenaran dan rasio, ya, perhatikan, kebenaran dan rasio adalah dua hal yang berbeda. Kebenaran, rasio, dua hal yang berbeda. Rasio digunakan untuk mengerti kebenaran. Jadi kebenaran harus dimengerti oleh rasio kita. Kebenaran harus menjadi subjek, dan rasio harus menjadi objek, tidak boleh diputar. Sehingga kita lihat fungsi rasio tidak boleh dimutlakan. Tak kala kita memutlakan rasio kita, berarti kita mengilahkan rasio, merampas kemuliaan Tuhan dan melanggar anugerah Tuhan. Ini sangat berbahaya, karena ujung-ujungnya akan lari ke paling ujung adalah apa? Ateisme. Tak kala rasio kita tidak bisa lagi mengerti mengenai ketuhanan kita, apa yang kita imani, ujung-ujungnya adalah ateisme. Tapi kita lihat bahaya, ya. Ketika rasio
Ketika rasio belum mengerti kebenaran, kebenaran itu sudah ada, betul enggak? Kita perhatikan. Dan tetap adalah kebenaran. Setelah rasio kita mengerti kebenaran, maka kebenaran akan menguasai rasio kita, sehingga rasio itu menjadi rasio yang punya kebenaran. Misalnya kita lihat hukum gravitasi. Hukum gravitasi pertama kali ditemukan oleh Newton. Pertanyaannya, sebelum ditemukan oleh Newton, dipahami oleh Newton, apakah hukum gravitasi tidak berlaku di bumi? Tetap ada. Jadi di dalam asalnya kebenaran itu sudah ada. Tetapi nanti baru disadari ketika rasio manusia mencapai titik itu. Nah, ketika kebenaran itu, rasio sudah mengerti kebenaran, maka kebenaran menguasai rasio, dan rasio itu menjadi rasio yang berkebenaran. Rasio itu selalu berubah, bisa berubah dan tidak mengerti. Rasio berubah, ya, rasio berubah dari tidak mengerti kebenaran menjadi mengerti kebenaran. Yang tadinya tidak mengerti, kemudian mengerti. Sebelum Newton menemukan hukum gravitasi, manusia tidak mengenal namanya hukum gravitasi. Nah, setelah itu baru dia mengerti bahwa ada namanya hukum gravitasi dengan berbagai aspek-aspek dalam kehidupan kita. Dari konsep di atas kita perhatikan rasio ini dapat mengalami perubahan, dan rasio selalu berada di dalam proses dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari yang dulunya tidak diketahui menjadi tahu. Dan pengetahuan ini kan semakin lengkap, semakin bertambah. Jadi dia terus akan berada di dalam proses. Karena rasio mengalami proses dan mengalami perubahan, alasan inilah yang mengatakan kenapa rasio tidak boleh dimutlakkan. Ya, apapun yang berada dalam proses itu tidak boleh dimutlakkan. Karena kalau besok terjadi perubahan bagaimana? Ya kan? Sehingga tidak ada dalam rasio, ya, yang mengalami proses tidak boleh kita mutlakkan. Sehingga alangkah naifnya jika seseorang mengatakan hal ini tidak dapat diterima oleh akal saya karena tidak masuk akal, maka itu bukan kebenaran. Pertanyaannya, kalau kebenaran itu suprarasional, itu bagaimana? Orang seperti ini telah berbuat kesalahan dengan memutlakkan rasio yang pada hakikatnya tidak mutlak. Kita lihat, ya, memperluas batasan rasio dari yang tidak terbatas menjadi yang terbatas menjadi tidak terbatas. Jika tadi prinsip dasar harus ada terbatas untuk menjamin kepastiannya, kan, yang di slide pertama tadi, ya. Dari yang terbatas, kalau kita mau mengatakan rasio yang terbatas menjadi tidak terbatas, akan menjerumuskan diri sendiri. Yang seharusnya terjadi adalah menaklukkan rasio kepada kebenaran. Karena kebenaran ini sudah ada dari sananya. Entah manusia temukan atau tidak, tahun berapa, nanti tahun 2050, tahun 2100 baru temukan, kita tidak tahu. Tapi masih banyak kebenaran yang belum manusia temukan, ya. Sehingga kita harus menaklukkan rasio kepada kebenaran yang begitu luas yang belum terselami. Iman adalah menaklukkan rasio kepada kebenaran, mengembalikan rasio yang dicipta kepada kebenaran yang mencipta. Ya.
dari mengembalikan rasio yang dicipta kepada kebenaran yang mencipta. Kebenaran yang mencipta ini adalah Tuhan, rasio yang dicipta itu adalah manusia, rasio manusia. Berarti iman adalah penerobosan dari yang terbatas menuju kepada yang tidak terbatas. Iman adalah penerobosan yang menerobos dari sesuatu yang terbatas menuju kepada yang tidak terbatas. Tak kala seseorang mengalami hal-hal yang di luar rasio, hal inilah yang kita katakan mujizat atau miracle yang kita bahas pada sore hari ini. Pertanyaannya, apakah mujizat itu selalu tidak dapat dijelaskan? Walaupun kita akui memang tidak mungkin dijawab secara puas, ya. Apakah ini sama sekali tidak terjembatani? Kita lihat. Mujizat memang seolah-olah tidak dapat dianalisa oleh rasio. Tapi tak kala kita pakai satu dasar bahwa Allah yang menciptakan alam semesta itu lebih tinggi. Kita berbicara ini dalam konteks orang beriman, bukan dalam konteks orang ateis. Orang ateis pasti lain lagi ceritanya, ya. Allah yang mencipta alam semesta lebih tinggi daripada alam semesta dan semua hukumnya yang diciptakan oleh Allah. Sehingga hal rasional, dan hal ini adalah rasional dan tidak melawan rasio, bahwa Allah itu lebih tinggi. Ini merupakan hal yang rasional dan tidak melawan rasio kita. Sehingga tak kalah mujizat kita bisa katakan buktikan kontra rasional. Dia bukan berlawanan dengan rasional, tetapi supra rasional. Kenapa? Kita lihat. Misalkan, ketika saya sakit, misalkan, menurut dokter, ya anggaplah kanker stadium 4, ya, yang umumnya orang sudah dalam kabus, tinggal menghitung hari, kapan saya berakhir atau apa ya, menurut dokter tidak bisa disembuhkan. Ternyata setelah dia dilayani, dia didoakan menjadi sembuh. Bukankah kalau kita lihat ini, iman seolah-olah bertentangan dengan rasio? Kita lihat logika dasar. Tuhan itu lebih besar dari dokter yang menyembuhkan. Dokter itu sangat terbatas, tapi Tuhan jauh lebih besar dan maha besar dibanding dengan dokter, sehingga itu sangat rasional. Dokter tidak maha kuasa, itu juga rasional. Ketika Tuhan kita katakan lebih besar dari dokter yang terbatas itu pun rasional. Ya, Tuhan mampu menyembuhkan yang sakit lebih dari kemampuan dokter manapun, itu pun rasional. Dari berapa ini jembatannya kita lihat tetap rasional. Sehingga tidak ada sebenarnya pertentangan antara rasio dengan iman kita. Memang kita harus penggal untuk melihat jembatan-jembatan penghubung itu. Apakah yang tidak dapat atau tidak sanggup kita mengerti, tidak sanggup dimengerti oleh rasio, bukan berarti hal yang tidak benar, ya. Artinya hal yang tidak dapat kita mengerti, tidak dimengerti oleh rasio, itu pasti tidak benar. Hal ini hanya membuktikan bahwa apa? Rasio itu bersifat terbatas sebagaimana dihitung yang pertama. Dia harus bersifat terbatas. Meskipun demikian, yang melampaui batas rasio bukan berarti melawan atau bertentangan dengan rasio.
Sehingga itu sebabnya ada namanya suprarasional atau sesuatu yang melebihi rasio kita yang berbeda dengan kontrarasional yang bertentangan, berlawanan dengan rasio itu. Ada yang ngerti mengenai kontrarasional seperti apa? Pak Hayu pernah dengar? Saya nggak tahu di sini ada enggak. Kalau di Makassar katanya orang kalau melangkah di bawah jemuran itu akan sial, akan pokoknya terjadi sesuatu yang jemuran di atas semua. Logikanya di mana? Ya, sehingga hal-hal yang seperti itu kita banyak hal yang lain ya, yang itu merupakan kontrarasional. Nah itulah yang bertentangan. Banyak hal yang tidak masuk akal kita. Dengan demikian, tidak masuk akal tidak berarti bukan kebenaran. Tidak masuk akal itu ada dua kemungkinan, yaitu seperti tadi saya katakan, lebih besar dari rasio atau akal kita, atau yang melawan atau kontra dari akal kita, hal-hal yang irasional. Kalau memang hal-hal itu melawan akal sehat kita dan kita dapat membuktikan kayak tadi lewat jemuran akan sial atau apa, kita tolak. Masalahnya adalah jika itu melampaui akal kita, maka kita harus menaklukkan akal kepada fakta kebenaran. Bukannya kita malah memutlakkan atau mengidolakan akal itu. Hal-hal yang suprarasional adalah hal-hal yang melampaui kemampuan rasio, sehingga fungsi rasio berhenti untuk dapat menyetujui atau tidak menyetujui karena dia ada di luar wilayah rasional kita, wilayah rasional. Artinya ini ada di suprarasional. Sedangkan hal-hal yang kontra itu berada di bawah wilayah rasio, satu di atas, satu di bawah. Sehingga rasio dapat mengatakan tidak pada hal yang kontra rasional. Jikalau kita terlalu berani mengatakan apa yang kita tidak mengerti sebagai kontra rasional, ya, pokoknya asal tidak mengerti, saya bilang itu tidak masuk akal, itu kontra rasional, itu irasional, maka kita telah mendewakan, mengilahkan rasio kita. Sebaliknya, jika kita terlalu mudah menyetujui hal-hal yang kontrarasional, yang tidak dapat dijelaskan atau apa, yang irasional, kita akan jatuh kepada hal yang namanya tahayul. Jadi ada dua kutub di sini, tahayul ataukah kita mendewakan rasio kita. Nah, ini kita mulai masuk bagaimana dengan penciptaan manusia. Selama sejarah manusia, cuma ada 4 skema manusia diciptakan. Ya, skema pertama yaitu skema tanpa laki-laki, tanpa perempuan. Maka lahirlah ada Adam, bukan lahir, terbentuklah Adam. Ya, tanpa adanya laki-laki, tanpa ada perempuan, Allah menciptakan Adam dari debu tanah, dan kemudian Allah menghembuskan nafas hidup. Perhatikan baik-baik. Dalam bahasa Ibrani, sekedar tahu saja, dipakai nama kata Nisma Hayim, the breath of life, nafas, nefas. Cara kedua, dengan laki-laki
melalui laki-laki tanpa perempuan. Terciptalah Hawa, diambil dari tulang rusuk laki-laki. Cara ketiga adalah adanya laki-laki dengan laki-laki dan dengan perempuan seperti kita yang ada di sini. Maka itu ada manusia pada umumnya. Tetapi ada beberapa kejadian di luar yang cara ketiga ini yang harus kita mengerti. Di dalam Kejadian 18 ayat 10 dan 11 dikatakan Sarah sudah mati haid. Dalam pengertian medis, tak kala seseorang dikatakan menopause, yang mati haid menopause, itu berarti tidak mungkin ada lagi sel telur. Tetapi Allah mengadakan sel telur itu dari tidak ada menjadi ada di dalam indung telurnya Sarah. Walaupun kita lihat tetap laki perempuan ada, tapi ada pengecualian lagi. Apakah ini semua terjadi? Enggak. Kasusnya kasus tertentu. Dan cara terakhir, tanpa laki-laki, hanya dengan perempuan. Ya, hanya dengan perempuan Maria, ditambah dengan apa? Ada Roh Kudus yang turun menaungi Maria sehingga mengandung dari Roh Kudus. Perhatikan katanya Pneuma Agion. Ya, ini bahasa Yunani. Kalau tadi Ibrani, ini pneuma. Kita lihat di kata pneumanya ini. Ini kalau selain memang pengertiannya adalah Holy Spirit, yaitu Roh Kudus, tapi kita lihat pneuma ini juga berarti nafas, yaitu dari Allah sendiri. Komponen nafas ketemu nafas jadi Kristus. Sampai di sini, apakah ada yang tidak masuk logika? Kita lihat. Allah yang menciptakan manusia tanpa lelaki dan tanpa perempuan juga adalah Allah yang menciptakan manusia dengan lelaki dan tanpa perempuan. Sehingga Allah yang menciptakan Adam juga adalah Allah yang menciptakan Hawa. Dengan demikian Allah juga sanggup memakai perempuan tanpa lelaki untuk melahirkan Yesus Kristus. Ingat, manusia saja bisa melakukan, walaupun itu tidak sempurna melalui berbagai kegagalan, ribuan kali kegagalan, tapi itu membuktikan manusia pernah lakukan, yaitu cloning manusia yang namanya Eva. Ya, saya hanya mau mengatakan manusia saja bisa. Apakah mustahil bagi Allah yang jauh melebihi kita karena Dia yang menciptakan kita sendiri? Sehingga kita lihat dalam Matius 1 ayat 20b dikatakan apa? Sebab anak yang di dalam kandungannya atau Maria adalah dari Roh Kudus. Dalam Lukas 1 ayat 35, Roh Kudus akan turun atasmu, ke atas Maria, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Kita harus memahami dulu, inkarnasi harus dipahami sebagai penyataan diri Allah yang khusus. Ini adalah wahyu khusus. Ada wahyu umum untuk seluruh manusia, tapi ini adalah wahyu khusus yang di mana Allah menyatakan dirinya secara khusus kepada manusia dalam rangka mewujudkan maksudnya yang kekal, yaitu penebusan dosa manusia. Ini hanya dimengerti dalam kerangka penebusan dosa manusia. Tujuannya cuma satu. Inkarnasi menjadi manusia
Kita harus pasti pahami bahwa itu adalah mujizat, di mana terjadi kehamilan supranatural karena Roh Kudus adalah penyebab satu-satunya, dan dari anak darah Maria, dari manusia berdosa. Tetapi Roh Kudus telah menyucikan natur manusia Yesus sejak dalam kandungan. Ingat tadi, manusia yang dikloning adalah 100% dari induknya. Dengan demikian, tak kalah dikatakan dikandung dari Roh Kudus, berarti Yesus adalah 100% juga adalah Allah. Kita pahami Roh Kudus adalah oknum ketiga dari Allah Tritunggal. Sebaliknya juga dikandung oleh Maria, itu membuktikan Yesus 100% adalah manusia. Inkarnasi bukan peniadaan atau pengosongan natur kealahannya. Inkarnasi pribadi kedua Allah, pribadi kedua dari Allah Tritunggal menjadi manusia, namun Yesus tetap adalah Allah. Nah, inkarnasi ini dalam bahasa aslinya kenosis, tapi ini bukan ini yang saya mau bahas ya. Menurut Filipi 2 ayat 7, ini terjemahan langsung dari bahasa Yunani-nya, melainkan ia, yaitu Yesus, mengosongkan dirinya sendiri dengan cara mengambil rupa seorang budak atau hamba, ya, dengan cara menjadi sama dengan manusia, dengan cara dijumpai dalam bentuk manusia. Pengertian dari inkarnasi, yaitu Allah mengosongkan dirinya di dalam diri Yesus. Tak kala itu terjadi yang kita kenal dengan istilah kenosis. Sehingga cara Yesus mengosongkan dirinya sendiri dijelaskan melalui 3 frasa: mengambil rupa seorang budak atau hamba, menjadi sama dengan manusia, dan dijumpai dalam bentuk manusia. Ketiganya menyatakan tindakan yang simultan, berlangsung secara bersamaan, dan mengungkapkan cara Yesus melaksanakan mengosongkan diri ini. Kristus memberikan dirinya dengan cara mengambil sesuatu. Ia mengosongkan dirinya dengan cara menjadi apa yang sebelumnya bukan merupakan naturnya. Karena natur Yesus di dalam kekekalan adalah natur ilahi Allah. Sehingga kala dia mengambil rupa Allah dan mengambil rupa manusia, itu dia menambah satu, yaitu namanya natur manusia. Dengan demikian, kenosis mengosongkan diri. Kristus bukan terjadi dengan mengurangi apa yang ada, bukan terjadi dengan mengurangi apa yang ada di dalam dirinya, tetapi Yesus menambahkan natur manusia yang tadinya tidak ada, karena dia kan murni Allah di dalam kekekalan sebelum dia masuk ke dalam sejarah, ke dalam waktu. Di dalam kekekalan dia adalah Allah yang sejati. Tapi tak kala dia masuk ke dalam sejarah, dia menambahkan sesuatu, yaitu mengenakan natur manusia. Kristus dengan sukarela mengambil natur seorang budak, atau dengan kata lain, ia menjadi seorang budak, menjadi seorang hamba. Kristus dalam inkarnasinya beridentifikasi sepenuhnya dengan manusia, sehingga ia menjadi manusia sejati, bukan hanya dalam penampilan lahirnya, tetapi juga dalam pikiran dan perasaan. Dia merasa lapar, dia merasa takut, dia bertumbuh, dia butuh tidur dan segala macam.
Dengan demikian Kristus tidak menanggalkan sesuatu, tetapi sebaliknya ia menambahkan kepada dirinya apa yang tidak ia miliki sebelumnya, yaitu rupa seorang budak, dan menjadi sama dengan manusia. Dengan demikian menjadi sama dengan manusia. Dengan demikian Kristus adalah sekaligus secara simultan adalah Allah dan manusia yang sejati, ilahi sekaligus manusiawi. Kita pasti tanya, apakah Yesus benar-benar menjadi manusia? Karena banyak yang mengatakan Yesus itu sebenarnya bukan manusia sejati. Ya, di dalam kealahannya, dalam diri Yesus dia tetap Allah. Malah kutub yang lain mengatakan Yesus itu bukan Allah, tetapi hanya manusia, hanya nabi. Kita lihat pertanyaan ini dijawab dengan bukti-bukti kemanusiaan Yesus. Dia lahir dari manusia, seperti tadi, otomatis 100% naturnya natur manusia, seperti yang dikloning tadi kan. Ya. Ingat ya, saya tidak mengatakan Yesus dikloning sekali lagi, tapi membantu kita mengerti bahwa manusia saja bisa lakukan, apalagi Tuhan. Orang lain mengakuinya sebagai manusia. Yesus sendiri menyebut dirinya adalah manusia. Ia memiliki tubuh manusia, memiliki natur manusia, baik itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Mengalami perkembangan alami dari bayi, pelarian, kembali ke ini, tumbuh, dan segala macam, mulai dari kebaik Allah lagi umur 12, kemudian sampai dia dewasa. Jadi mengalami perkembangan alami, tidak begitu datang lahir tiba-tiba saja sudah besar. Tidak ada seperti itu. Ya, dia mengalami perkembangan alami, memiliki kebutuhan, mengalami penderitaan atau kelemahan manusiawi. Bagaimana dia dalam kelemahannya dia bergulat di Getsemani, ya, untuk menghadapi kelemahannya itu, mengalami pengalaman biasa sebagai manusia dalam kehidupannya. Cuma memang kemanusiaan Yesus itu unik. Kenapa? Karena kelahirannya satu-satunya, yang pernah dibuatkan juga adalah selain Yesus yang dinubuatkan ada satu lagi, Yohanes Pembaptis. Ya, sehingga kelahirannya itu dinubuatkan, dan dia bukan dari benih laki-laki sehingga dia tanpa dosa. Dia bukan keturunan dari Adam pertama, tetapi dia langsung menjadi Adam kedua yang menggantikan Adam pertama, berdiri di hadapan pengadilan Allah. Siapakah yang berinkarnasi? Tentu kita harus pahami, bukan Yesus yang berinkarnasi. Dalam pengertian Yesus kan Allah dan manusia kan, kalau dia sudah berinkarnasi, tapi ketika dia berinkarnasi, bukan Yesus yang berinkarnasi, bukan juga Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Karena kalau tiga-tiganya berinkarnasi jadi manusia, kosong, tidak ada Allah. Melainkan hanya pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang berinkarnasi. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang berinkarnasi atau menjadi manusia, bukan dari tidak ada menjadi ada. Manusia, saya dari tidak ada menjadi ada. Ya. Tapi Allah, Yesus beda, karena dia ada dan dia bereksistensi sejak sebelum dia dilahirkan. Dia di dalam kekekalan, dia sudah ada. Sehingga dia sudah bereksistensi di dalam kekekalan, bukan dalam konsep pra-eksistensi. Hati-hati, karena ada yang kalau mereka memaksakan teori bahwa Yesus hanya manusia, ini yang ditekankan pra-eksistensinya, sehingga dia ada setelah dia menjadi manusia, dicipta. Ini harus hati-hati.
Kita tahu bahwa dia bereksistensi, tapi bukan dalam konsep pra-eksistensi. Karena apa? Yesus ada sejak pada mulanya, karena di dalam kekekalan dia sudah ada. Dan ia sendiri juga menyatakan bahwa aku telah turun dari surga, serta dia katakan aku dan Bapa adalah satu. Ini jelas Yesus menyatakan, karena banyak orang yang mengatakan apa? Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dia jadi Allah kok. Yesus yang mengatakan itu murid-muridnya. Nanti setelah abad pertama, abad kedua, itu murid-muridnya, khususnya mereka menuduh Paulus, yang mengubah bahwa Yesus yang ada dalam sejarah tidak pernah mengajarkan bahwa dia Allah. Tetapi kita lihat, Yesus mengajarkan sendiri bahwa dia itu adalah aku dan Bapa adalah satu. Berarti dia satu esensi dengan Allah Bapa, satu esensi dengan Roh Kudus dalam tiga pribadi yang kita kenal sebagai Allah Tritunggal. Yesus Kristus sebelum inkarnasi, dia dalam pra-inkarnasi, bukan pra-eksistensi ya. Ia adalah Allah, karena Yesus telah ada, bukan diadakan. Ia tidak dibatasi oleh waktu dan ruang, karena memang dia ada di dalam kekekalan. Ia adalah kekal. Tetapi masalahnya, tak kala dia datang jadi manusia, dia batasi semuanya ini. Dia tidak menggunakan haknya sebagai yang tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Karena kalau seperti ini, dia akan hilang arti daripada manusia sejatinya. Kalau dia hanya bisa menembus, tapi kita lihat terakhir, Yesus bisa menembus batas dan ruang kan, setelah dia bangkit. Peristiwa kebangkitan itu nanti kita lihat itu sangat krusial. Bukti Yesus adalah Allah yang sejati, pernyataan dari Allah sendiri, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Allah sendiri yang menyatakan. Yang kedua, Allah menyatakan melalui pernyataan Petrus. Ingat waktu ditanya, siapakah aku ini? Engkau adalah Yesus, Mesias, anak Allah. Petrus menjawab itu. Pengakuan oleh Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Allah. Yohanes 1 ayat 34. Pengakuan dari roh jahat. Setiap kali Yesus mengusir roh jahat yang keluar dari seseorang, dia kan ngomong, Yesus siapa? Ya, sehingga Tuhan selalu paksa setan itu tutup mulut, tidak boleh ngomong. Karena apa? Roh jahat ini memberikan pengakuan mengenai Yesus sebagai Allah, dalam natur Allah yang sejati. Dan pernyataan Yesus sendiri, ya, Yesus yang menyatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Tidak ada manusia di dunia ini yang berani mengatakan hal ini. Kecuali manusia yang tidak waras. Tapi apakah Yesus tidak waras? Padahal dia sendiri menyembuhkan orang yang tidak waras. Jadi kita harus memahami, tak kala orang mengatakan ada kok banyak orang yang tidak waras, jadi mereka seolah-olah mau menuduh Yesus itu tidak waras, sehingga menyatakan dirinya Allah. Suatu kontra logika, tak kala Yesus sendiri menyembuhkan orang yang dirasuki setan, orang yang gila, yang tidak waras. Dalam perjanjian lama, kita kenal Allah menyatakan dirinya kepada Musa dalam kalimat, aku adalah aku. Ya.
ungkapan akulah, kalau dalam perjanjian baru, dalam bahasa teologianya dikatakan ego eimi, dan kalau saya lihat ini, ungkapan akulah adalah pernyataan khas dari Yesus yang dicatat oleh Yohanes. Yohanes yang paling banyak menggunakan ini. Contohnya, akulah roti hidup, akulah roti yang turun dari surga, akulah terang dunia, akulah pintu ke domba-domba, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah pokok anggur. Ungkapan ini adalah bentuk daripada penyataan Yesus sendiri mengenai kealahannya. Kenapa Yesus dikejar-kejar oleh para imam kepala dan ahli-ahli Taurat untuk dibunuh? Bukan karena dia melakukan mujizat, tapi karena apa? Yesus menyatakan dirinya adalah Allah. Inilah dia, ya. Karena Yesus menyatakan mengenai kealahannya. Dalam rumusan Chalcedon pada tahun 451, di sana dikatakan kedua natur Yesus ini, baik yang ilahi maupun manusia yang sejati, dua-duanya sejati, adalah tidak bercampur. Memang sulit bagi kita berpikir kok dua tidak bercampur, tapi itulah yang kita pahami dalam iman kita. Kita mengatakan apa? Keilahian Yesus dan kemanusiaan Yesus tidak bercampur, tidak pernah berubah, dan tidak terbagi serta tidak terpisahkan sampai kekekalan nanti. Ingat, Yesus tak kalah naik ke surga, apakah tidak dalam bentuk tubuh fisik? Tubuh fisik, cuma sudah dirubahkan dalam bentuk tubuh kebangkitan. Tapi itu masih tubuh manusia juga, cuma sudah dalam esensi yang berbeda. Karena sudah menyatu dengan Yesus, sudah mengambil kembali akan peran ilahinya secara mutlak, ya. Alkitab menyatakan bahwa kedua natur itu sebagai satu kesatuan dalam satu pribadi. Tidak ada dua kepribadian dalam Yesus. Sehingga dikatakan pribadi Yesus adalah kekal, maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Sekaligus juga adalah dia bisa menderita, lemah, dan dapat mati. Kedua natur ini harus dipahami dalam kerangka berpikir, dalam rangka penebusan. Hanya dalam terang karya penebusan maka kedua natur ini dibicarakan. Di luar itu tidak dibicarakan. Pernyataan Yesus adalah pribadi Yesus adalah pribadi yang ilahi dan insani. Inilah alasan karya penebusan menjadi berhasil guna. Kedua natur tersebut berperan secara khusus dalam pribadi dan penebusan Yesus. Kita lihat mengapa dia harus menjadi Allah yang sejati dan manusia sejati untuk bisa menjadi juru selamat. Karena dia merupakan utusan tunggal untuk karya keselamatan. Kenapa dia harus menjadi utusan tunggal? Karena hanya dia merupakan yang kudus, karena adalah Allah sendiri. Karena dia adalah pengantara untuk Allah dan manusia, utusan dari Allah yang menjembatani Allah dan menjembatani manusia. Sebagaimana tadi kita katakan awal, saya percaya karena pada saat saya berdiri di hadapan Tuhan, saya juga harus berdiri di hadapan manusia untuk mempertanggungjawabkan keimanan saya. Jadi kita mengerti bahwa dia harus sebagai pengantara untuk Allah, menjembatani Allah dan manusia, sehingga dua-duanya harus 100%, harus sejati, tidak boleh kekurangan sedikit pun juga, karena dia akan berfungsi sebagai korban pengganti. Kita tahu dalam perjanjian lama
korban Paskah untuk penebusan tempat, penghapus dosa dan segala macam. Tak kala kita berbicara dosa disucikan atau apa, harus ada domba atau binatang yang dikorbankan. Jadi dia merupakan korban pengganti, sekaligus pemuas tuntutan dari keadilan Allah atas dosa. Apapun juga di dalam kasih Allah kepada manusia, keadilan Allah itu tetap ada. Dosa tetap harus dihukum, dan inilah pemuas tuntutan Allah. Keadilan Allah, ya, pemuas tuntutan keadilan Allah atas dosa manusia. Dan dia menaklukkan maut. Kalau hanya sampai di sini belum selesai. Karena apa? Dia menyempurnakan penyempurna kekal yang tunggal. Kenapa? Dia akan datang nanti di dalam eskatologi. Kita tahu di masa yang akan datang, dia akan datang untuk menjemput para pengantin wanitanya, yaitu kita semua. Jika Yesus tidak menjadi manusia sejati, maka ia tidak mungkin mati. Kita paham dulu kenapa dia harus menjadi manusia dan Allah. Dia tidak mungkin mati. Ketika dia mati di kayu salib, yang mati bukan sumber hidupnya, tetapi yang mati adalah natur manusianya. Natur ilahinya tidak mati. Cuma tidak mati, ya. Cuma bagaimana posisi natur ilahinya pada waktu itu kita tidak tahu. Itu merupakan rahasia daripada sesuatu yang di luar logika kita dan saya juga tidak berani untuk mencoba menjelaskan. Tetapi natur manusia Tuhan yang mati, natur ilahinya tidak mati, sehingga yang memungkinkan ia bangkit dari kematian, ia harus diri Allah sendiri. Karena Yesus tidak pernah dibangkitkan oleh oknum yang lain. Ada orang-orang yang dibangkitkan, tapi kan Tuhan Yesus yang membangkitkan, atau Eli di masa dulu, ya, dalam perjanjian lama. Sehingga kita lihat jika Yesus hanya bersifat ilahi, ia bisa bangkit, tapi masalahnya dia tidak dapat mati. Itulah alasan yang mutlak Allah harus menjadi manusia sejati. Jadi bisa mati dan bisa bangkit. Dalam kedua peristiwa inilah yang membuktikan kedua kutub yang tidak terjembatani menjadi, kita lihat, jadi mungkin. Manusia yang sejati dan Allah yang sejati. Penyaliban kematian Yesus membuktikan kematian Yesus yang sejati karena dia bisa mati. Sebaliknya kebangkitannya membuktikan keilahian Yesus yang sejati. Oleh karena itu kita paham di luar Kristus, kenapa kita di dalam iman kita katakan tidak ada keselamatan. Itulah inti dari Injil. Sebagai tambahan, kenapa Tuhan membatasi natur ilahinya di dalam natur manusianya hanya pada situasi tertentu saja, dan itu bukan untuk dirinya sendiri, ya. Natur ilahinya dipakai untuk melayani orang lain, tidak pernah dipakai untuk melayani diri sendiri. Karena kalau dia pakai natur ilahinya untuk melayani dirinya sendiri, untuk kepentingan dirinya sendiri, kita akan berdalih apa? Ya sih, Tuhan apa ngomong, dia kan tidak pernah mengalami, ya. Tapi pertanyaannya sekarang, manusia mana yang pernah mengalami peristiwa yang lebih pahit, lebih sakit daripada yang dialami Tuhan? Di dalam kemanusiaannya yang sejati, di mana dia membatasi kealahannya untuk kepentingan dirinya. Untuk siapa? Untuk kita, bukan untuk siapa-siapa. Supaya kita tidak bisa berdalih. Tuhan sih, dia bisa bertahan karena dia pakai natur ilahinya. Oh enggak. Kalau dia mau pakai natur ilahinya, ngapain dia bergumul di Getsemani? Minta Tuhan Allah Bapa menjauhkan cawan itu dari dia. Tetapi justru karena dia tidak mau
menggunakan natur ilahinya untuk dirinya sendiri. Kenapa? Demi untuk kita. Karena kalau itu dia lakukan, dia tidak pantas menjadi juru selamat. Padahal tujuannya datang adalah menjadi juru selamat. Dan kita dengan demikian tidak bisa tertarik lagi, wah Allah begitu, Allah kan di luar daripada apa yang dilakukan. Tetapi tak kala kita lihat di dalam pribadi Yesus, semuanya itu gugur. Bahwa dalam sejarah, tak kala Allah masuk dalam sejarah, dia mengalami 100% hal-hal yang terpahit, yang tersakit yang pernah dialami dan ada dalam sejarah manusia. Sama seperti yang dikatakan apa? Hukuman yang paling terkutuk adalah salib. Itu tidak ada lagi yang paling rendah. Tetapi justru dari salib itulah Yesus dimuliakan. Nah, sampai sejauh ini yang saya bisa bahas, mungkin banyak kekurangan-kekurangan saya, ya, yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kita sama-sama. Saya tidak bisa juga jamin bahwa saya bisa jawab sendiri. Ada mungkin Bu Stella bantu saya juga. Ya, kita akan berusaha menjawab pertanyaan itu bersama-sama. Silakan. Tapi dengan yang intinya ya. Karena inti sel sifat ada di sini. Yang gelap ini. Jadi yang di kolom ini adalah benar-benar satu sel. Yang kedua itu ya Pak ya. Jadi sel tubuh manusia. Ini kita tidak berbicara sel sperma dan sel telur. Ya. Yang pakai sel telur cuma ini. Jadi kesannya dia cuma nambah doang kan? Itu pun hanya rumahnya doang. Iya. Ya, ini pun hanya tangga rumahnya untuk supaya bisa dia berkembang. Ya, sehingga sel telur yang kosong karena sudah dikeluarkan intinya ini intinya tuh dikeluarkan kan dengan teknologi yang entah bagaimana saya juga tidak paham, dikeluarkan sehingga terjadi sel telur tanpa inti. Kemudian sel telur tanpa inti ini dengan sel tubuh manusia yang diambil difusikan, disatukan dengan menggunakan listrik tegangan tinggi. Entah caranya bagaimana sehingga telur itu bisa berfusi bersatu dengan sel ini. Ini dengan ini bersatu menjadi ini. Setelah ini jadi, ini menjadi janin biasa yang diimplankan, dimasukkan ke dalam rahim manusia. Sehingga apa? Secara genetik pada saat bayi ini lahir, dia punya genetik 100% sama dengan yang ini. Bukan yang ini, tapi yang ini. Tapi jangan lupa ya, ini kegagalannya luar biasa banyak. Makanya orang yang punya Tuhan, ya orang yang berketuhanan tidak menyetujui adanya cloning. Tapi ini sudah terjadi. Makanya lahirlah ini. Oke. Jadi Pak, kalau saat ini kan memang yang orang yang kedua itu kan ya Pak, saya cuma berpikir bagaimana yang itu kan saya juga percaya bahwa Yesus itu bukan cloning begitu ya. Tetapi unsur inti itu tadi ini sangat masuk akal berkaitan dengan Roh Kudus itu ada mengerjakan
ibaratnya sekali lagi kita tidak berbicara persis sama. Ini adalah jembatan rasio yang kita pakai untuk menjembatani. Betul. Ya, tadi kan seperti saya bilang, dalam sejarah manusia yang normal saja harus pertemuan sperma sel telur. Tetapi dalam kasusnya Sarah, sel telurnya kan sudah tidak ada kan? Kalau Tuhan mampu membuat sel telur satu biji kepada Sarah untuk melahirkan Ishak, kenapa tidak mungkin adanya ini? Pertanyaannya, makanya tadi saya kan katakan, perhatikan baik-baik. Kalau Allah saja mampu dan itu terjadi, makanya lahir Ishak kan dari perempuan yang sudah menopause. Menopause artinya apa? Tidak ada lagi sel telur, tapi Allah mengadakan. Sehingga apakah mustahil terjadi yang lebih dari itu dalam kelahiran Tuhan Yesus? Saya nggak tahu. Tapi ini membantu kita menjembatani rasio kita. Makanya saya berkali-kali mengatakan, jangan mengatakan Yesus di cloning. Hanya ini jembatan rasio untuk saya pakai untuk berusaha membawa kita dalam satu pengertian, dalam dimensi yang lain. Masih ada? Dan ingat tadi ada skema yang empat itu, skema 4 antara 1 dan 4, perhatikan ada kemiripan di situ. Di mana roh dengan napas, ya, menghembuskan nafas, yang satu dalam bahasa Ibrani, satu bahasa Yunani. Keduanya sering diterjemahkan sebagai nafas. Ya tentu dalam hal ini nafas yang menghidupkan, yaitu dari Allah sendiri. Yang kemudian tak kalah Roh Kudus sudah dicurahkan, itulah kita mengerti sebagai oknum ketiga. Pneuma Agir, the Holy Spirit atau Roh Kudus. Jadi pribadi Allah ketiga turut campur di situ. Roh yang nafas yang dihembuskan juga itu berasal dari Allah sendiri, nafas Allah. Skema itu untuk membantu kita melihat kaitan-kaitan jembatan itu tadi. Masih ada? Silakan, Pak. Saya ada pemikiran beberapa hal nih. Yang pertama tentang lahiran ini, tentang tadi Bapak sebutkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu. Saya pernah beberapa kali mendengar khotbah gitu ya. Maksudnya sesuai dengan pengakuan yang merasui, kita juga Kristus dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, kata dibangkitkan itu bukan membangkitkan diri sendiri. Tadi Bapak jelaskan bahwa dibangkitkan oleh kuasa ilahinya Tuhan Yesus sebagai pribadi yang kedua. Saya pernah dengar itu ada atau khotbah di gereja ini juga itu dibangkitkan oleh Allah Bapa. Tapi saya sih nggak terlalu memusikkan gitu dalam kira-kira dalam misalnya dalam rahmat Tuhan itu siapa membangkitkan, siapa dibangkitkan, saya itu tidak memusikkan, tapi saya bingung aja gitu. Terus yang kedua ini saya ingin mengkonfirmasi kejelasan bahwa banyak kalau saudara-saudara kita orang Katolik berbicara bahwa Maria adalah seorang Bunda yang suci, Bunda Maria Bunda yang kudus, tapi di sini dijelaskan Bapak ya. Saya ingin konfirmasi benar atau enggak, tapi yang saya pemahaman dari Bapak jelaskan ternyata yang kudus bukannya karena Maria yang kudus atau sebagaimana, tapi memang Maria dipilih oleh Tuhan, tapi naturnya manusia Maria tidak bercampur sama sekali dengan natur jarian Tuhan Yesus Kristus. Itu yang saya yakini. Yang kedua, yang ketiga itu tentang tubuh kebangkitan versus
tubuh yang masih sifatnya ngatur kemanusiaan Tuhan Yesus setelah dia disalibkan dan dibangkitkan itu berbeda tentang tubuh yang ada itu, tentang tubuh kebangkitan itu yang dipercaya sama semua orang Kristen setelah kita meninggal gitu ya, nanti kan dibangkitkan juga. Nah itu tubuh yang seperti itu juga atau seperti apa Pak? Terima kasih. Tadi yang pertama apa lagi? Satu-satu. Yang pertama itu berarti tentang kontradiksi. Pengakuan iman rasmi. Kita perhatikan ya. Mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga Bangkit pula. ada dikatakan dibangkitkan. Bangkit pula. Bangkit pula, bukan dibangkitkan. Bangkit pula dari antara orang mati. Tidakkah dikatakan dibangkitkan? Ya. Kalau saya lebih pegang yang ini. Tetapi apakah kemudian kalau bilang Allah Bapa yang membangkitkan Yesus, saya pikir juga tidak kontra. Kenapa? Yesus dan Bapa adalah satu. Kan saya tadi sudah katakan kan, pada waktu dia mati, keilahiannya hidup kan? Iya. Masalahnya kita tidak tahu apa yang terjadi dengan keilahian Yesus waktu itu. Saya juga tidak berani menduga-duga. Ya, apakah bersama-sama dengan unsur Allah Tritunggal yang lain membangkitkan Yesus, ataukah dia bangkit pula, artinya hanya dari dirinya sendiri? Alkitab tidak mencatat seperti sedalam itu. Tapi yang pasti dia bangkit. Itu satu, ya. Yang kedua mengenai Maria. Maria dalam naturnya sebagai keturunan Adam pertama, sejak itu naturnya adalah natur dosa. Tapi kita tadi sudah lihat, Takala ini akan mewarisi 100% ini. Jadi yang dia wariskan dari Maria 100% hanya adalah apa? Natur manusianya, bukan berdosanya. Karena dia juga adalah dari Roh Kudus yang adalah 100% Allah, dia adalah suci. Dan ini tadi menurut pengakuan Imam Chalcedon, dua natur ini berdiri dan tidak bercampur. Tidak terjadi pencampuran aduk dua natur ini. Dan terakhir tadi mengenai tubuh kebangkitan. Kamu bisa bayangkan tidak, seandainya tubuh fisik ini tidak dirubah dari tubuh kebangkitan, masuk di dalam kekekalan, jadinya apa? Tubuh fisik ini bisa tua loh. Di dalam kekekalan sudah bongkok, sudah tapi tidak mati-mati. Apa yang terjadi? Sehingga itulah sebabnya tubuh ini harus dirubah menjadi tubuh kebangkitan. Supaya apa? Tubuh ini bisa masuk ke dalam kekekalan. Karena kalau tidak, dengan tubuh yang lama dia masuk ke dalam kekekalan, satu kekal, satu dapat tua. Bayangkan Yesus jadi apa? Justru dengan tubuh kebangkitan itu, dia naik ke surga, kembali ke dalam kekekalan, di mana fisik kebangkitan ini, tubuh kebangkitan ini tidak lagi dipengaruhi oleh natur manusia yang sebelum dia disalibkan, sebelum dia dibangkitkan. Itu. Masih ada? Tadi? Silakan. Hasil cloning itu berarti nggak punya roh atau punya roh? Ada. Makanya kenapa cuma kita kalau mau bicarakan ini satu sesi yang panjang lagi. Makanya sampai hari ini saya sangat menolak namanya IUD. Kalau saudara kita yang diseberang bilang nafas kehidupan manusia itu ditiupkan Allah pada waktu dia berumur 120 hari. Makanya mereka punya fase 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. Pada 40 hari ketiga atau 120 hari
itu baru alat tiupkan nafasnya. Sehingga pada waktu itulah baru dikatakan ada nyawanya. Tapi dari sini saya buktikan apa? Ini pertanyaannya, jadi kalau ini tidak punya kehidupan, bagaimana mungkin dia berkembang? Kita pakai logika kan? Sesuatu yang bisa berkembang berarti hidup. Sehingga sel manusia itu adalah hidup dan punya kehidupan. Karena ini kita tidak berbicara di sini mengenai sel telur ketemu sel sperma yang seperti dibicarakan secara umum, ya. Tapi ini murni sel tubuh manusia loh. Kalau ini saja bisa dipahami seperti ini, berarti pertemuan dua sel itu sudah punya kehidupan. Kalau dia tidak punya kehidupan, pernah dengar ada namanya janin yang tidak berkembang? Ya, janin yang tidak berkembang. Itu apa? Janin itu mati, tidak melanjutkan perkembangan. Berarti apa? Sebelumnya dia punya kehidupan kan? Itu dia. Jadi kita berusaha memahami hal-hal seperti itu, dan saya pakai ini untuk menjembatani. Makanya saya sangat menentang. Saya bukan menentang KB, tapi IUD saya sangat menentang. Dan itu yang akan bukan salah satu, itu adalah rencana pokok tesis yang saya mau bahas. Oke, masih ada? Karena saya membuktikan dari sini. Karena selama ini mereka menganggap janin yang sebelum 120 hari cuma seonggok daging kok, seonggok darah, bukan manusia. Pertanyaan saya, dalam kasus ini bagaimana mereka menerangkan? Dan kalau dia bilang 120 hari, tunggu dulu. Kenyataannya setelah bayi ini lahir, walaupun umurnya bayinya baru lahir 1 hari, ternyata usia selnya tak kalah diperiksa di dalam teknik mikroskop elektron, dia punya umur adalah apa? Umurnya ini tambah ini. Kalau misalnya ini umur 20 tambah 1, dia umurnya 20 tahun tambah 1 hari. Usia selnya, tapi fisiknya bayi. Berarti apa? Dia melanjutkan kehidupan, bukan memulai kehidupan. Berarti ini sudah hidup. Kalau dia mulai dari 0, harusnya lahir 0 juga kan? Usia fisiknya dengan usia selnya sama. Tapi ini tidak. Ternyata usia selnya sama dengan usia ini, plus dia punya usia. Lebih tepatnya hanya inilah, karena dia lebih muda kan, sama dengan usia ibunya. Dia usia ibunya, dengan begitu kita memahami bahwa dia ini hanya melanjutkan kehidupan sel dari ibunya. Dan itu sudah dibuktikan dalam kloning domba. Saya tidak bawa ya karena itu di luar konteks, tapi dalam teori dalam kloning domba yang dikloning anaknya keluar masih muda, tak kalah mamanya induknya kena radang tempurung lutut, ya, artritis, ya, dia punya artritis, dia punya sendi, terjadi gangguan sendi pada induknya, anaknya juga sama terjadi. Bayangkan mana ada domba muda bisa kena rematik. Kalau kita katakan itu rematik ya, saya pakai istilah umum. Tapi itu membuktikan domba itu hanya melanjutkan umur daripada sel induknya. Pasti pengaruh di gender ya Pak. Jadi kalau ibunya pria, anaknya itu yang dikloning hasilnya pria begitu. Tidak bisa dipastikan. Oh. Tergantung.
Iya, tapi seharusnya iya. Seharusnya iya, karena dalam sel tubuh manusia sudah ada sel somatis dan lain-lain, sudah di dalam ini kan ada gen. Ya sudah, di dalam ini ada. Kalau diambil dari sel perempuan, makanya ini dia kenapa bukan pakai laki-laki? Dia sengaja pakai perempuan. Perempuan dengan perempuan kok bisa lahirkan? Kalau dia pakai laki-laki kan nanti dikira itu kan tetap laki-laki. Enggak, ini perempuan. Jadi Eva itu dikloning dari sel tubuh seorang wanita. Masih ada? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke oh ya, kita berdoa dulu. Terima kasih Bapak, Engkau telah menyertai kami dalam sesi pembicaraan kami pada sore malam hari ini. Apa yang sudah kami bahas, kami mengerti, tentu saja itu masih jauh daripada kebenaran yang ada padamu ya Bapak. Tetapi ajarkan kami melalui gambaran ini untuk boleh memahami apa yang ada di balik kedatangan Kristus yang lahir di muka bumi ini. Tentu bukan hal yang sama seperti itu, tetapi hanya membantu kami untuk memahami makna daripada kelahiran Tuhan Yesus, bagaimana Kristus menjadi manusia. Terima kasih Bapa, di dalam keterbatasan kami Engkau memungkinkan kami untuk memikirkan akan hal ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa.